Hello everyone, my name is Nova Nurhalisa. Today I will be present about instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga agar dapat mempengaruhi perekonomian. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga, mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan kebijakan moneter yang pertama menjaga stabilitas nilai mata uang, yang kedua mengendalikan inflasi, yang ketiga mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, yang keempat mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan uang dalam perekonomian. Instrumen kebijakan moneter yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT, kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral di pasar terbuka. Misalnya, bank sentral bisa menjual surat berharga untuk mengurangi jumlah uang beredar, atau bank sentral bisa membeli surat berharga untuk meningkatkan uang beredar. Yang kedua, menetapkan suku bunga acuan. Bank sentral menetapkan suku bunga tertentu untuk memengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menekan konsumsi dan investasi, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat mendorongnya. Yang ketiga, ada cadangan wajib minimum, reservoir requirement. Bank sentral menentukan jumlah minimal uang yang harus disimpan bank komersial sebagai cadangan. Dengan menaikkan atau menurunkan cadangan minimum, bank sentral bisa mengendalikan jumlah uang yang dapat dipinjam oleh bank komersial kepada masyarakat. Yang keempat, ada kebijakan diskonto. Bank sentral memberikan pinjaman kepada bank komersial dengan tingkat suku bunga tertentu. Tingkat suku bunga diskonto ini dapat memengaruhi suku bunga yang diberlakukan bank komersial kepada nasabahnya. Selanjutnya ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar dengan cara menurunkan suku bunga, membeli surat berharga, atau menurunkan cadangan wajib minimum. Biasanya dilakukan saat perekonomian mengalami resesi atau pertumbuhan yang lambat. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual surat berharga, atau menaikkan cadangan wajib minimum. Kebijakan ini biasanya diterapkan saat inflasi tinggi dan perekonomian mengalami overheating. Selanjutnya ada dampak kebijakan moneter terhadap inflasi. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu menurunkan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar. Terus dampak kebijakan moneter terhadap investasi dan konsumsi. Penurunan suku bunga dapat meningkatkan investasi dan konsumsi, sedangkan kenaikan suku bunga dapat menekannya. Selanjutnya ada dampak kebijakan moneter terhadap nilai tukar. Suku bunga yang lebih tinggi dapat memperkuat nilai tukar mata uang, sementara suku bunga yang lebih rendah bisa melemahnya. Kesimpulannya, kebijakan moneter adalah upaya bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam pelaksanaannya digunakan sebagai instrumen seperti pasar terbuka OPT untuk mengatur likuiditas melalui jual beli surat berharga. Ada tingkat diskonto untuk mempengaruhi biaya pinjaman antar bank. Selanjutnya ada cadangan wajib minimum atau GWM untuk mengendalikan kapasitas kredit bank. Politik kredit selektif untuk mengarah kredit ke sektor produktif, serta moral suasion sebagai bentuk imbauan kepada perbankan
dengan memilih instrumen yang tepat sesuai kondisi ekonomi. Kebijakan moneter membantu menekan inflasi, menjaga nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pengertian dan jenis-jenis inflasi, pengukuran inflasi, dan penyebab inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkatnya. Yang pertama, inflasi ringan, kurang dari 10% per tahunnya. Yang kedua ada inflasi sedang, 10% sampai 30% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat, 30% sampai 100% per tahunnya. Yang keempat, hiperinflasi, lebih dari 100% per tahun. Pengukuran inflasi. Alat ukur inflasi yang pertama ada indeks harga konsumen (IHK), yang kedua ada indeks harga produsen (IHP), yang ketiga deflator PDB. Biasanya untuk pengukuran inflasi biasanya menggunakan IHK. Penjelasan IHK mengukur perubahan harga dari paket barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat. Rumus perhitungan inflasi berdasarkan IHK, inflasi sama dengan IHK tahun ini dikurang IHK tahun lalu dibagi IHK tahun lalu dikali 100%. Contohnya, IHK tahun lalu 110, IHK tahun ini 115. Jadi IHK tahun ini 115 dikurang IHK tahun lalu 110 dibagi IHK tahun lalu 110 dikalikan 100%, hasilnya 4,5%. Itulah inflasi pada tahun ini, contohnya seperti itu. Adapun demandful inflation, meningkatnya permintaan barang. Inflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, tetapi produksi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, sehingga harga naik karena persaingan dalam memperoleh barang. Contohnya, banyak masyarakat ingin membeli mobil, tapi jumlah mobil terbatas, harga pun menjadi naik. Permintaan semakin banyak, permintaan semakin tinggi pun semakin tinggi harganya. Adapun costful inflation, naiknya biaya produksi. Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, upaya tenaga kerja, dan tarif pajak yang kemudian dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Contohnya, harga bahan bakar. Jika harga bahan bakar naik, ongkos transportasi dan produksi pun meningkat. Jadi harga untuk mengantar barang tersebut pun lebih besar atau harganya lebih mahal dari biasanya. Selanjutnya ada kesimpulan. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi bisa diklarifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan penyebabnya. Penyebab utama inflasi adalah demandful, permintaan naik, dan costful, biaya produksi naik. Pengukuran inflasi dilakukan melalui IHK dan indikator lainnya. Teori Phillips Curve. Hubungan antara inflasi dan pengangguran, implikasi kebijakan dari hubungan inflasi dan pengangguran. Pengertian Phillips Curve. Phillips Curve atau kurva Phillips adalah teori ekonomi yang menunjukkan adanya hubungan terbalik trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Artinya, jika inflasi tinggi, pengangguran cenderung rendah. Jika pengangguran tinggi, inflasi cenderung rendah, jadi berbalik. Sejarah singkat, teori ini dikembangkan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958. Ia mengamati data di Inggris dan menemukan bahwa ketika pengangguran rendah, maka upah meningkat, yang kemudian mendorong inflasi. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Kenapa saling berlawanan? Yang pertama, saat pengangguran rendah, banyak orang bekerja, pendapatan naik, permintaan barang dan jasa meningkat. Perusahaan menaikkan harga, terjadinya inflasi. Saat pengangguran tinggi, sedikit orang punya daya beli karena tidak memiliki uang, permintaan barang turun, harga stabil atau turun, inflasi rendah. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran, kenapa bisa terjadi?
Hubungan antara inflasi dan pengangguran, kenapa bisa terjadi? Banyak orang bekerja, pendapatan naik, permintaan naik, harga jadi naik, terjadinya inflasi. Banyak pengangguran, daya beli turun karena orang tersebut tidak memiliki uang, permintaan turun, harga stabil atau turun. Implikasi kebijakan pemerintah fokus pada menciptakan lapangan kerja. Risiko inflasi meningkat, fokus pada stabilitas harga dan risiko pengangguran naik. Kurva jangka pendek, kurva melengkung dari kiri ke atas bahwa menunjukkan hubungan negatif trade-off antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Makna titik-titik pada kurva, titik U1 tinggi ke P1 menunjukkan pengangguran rendah, U1 menunjukkan pengangguran rendah, inflasi tinggi, banyak orang bekerja, daya beli masyarakat meningkat, harga jadi naik, inflasi pun menjadi tinggi. Selanjutnya ada titik U2 ke P2 pengangguran tinggi. U2 menunjukkan pengangguran tinggi, P2 menunjukkan pengangguran dan inflasi rendah. Banyak orang tidak bekerja karena orang tidak bekerja tidak memiliki uang, daya beli pun menjadi rendah, harga stabil turun, inflasi rendah. Kondisi titik U1 P1 pada kurva Phillips, ekonomi Indonesia tumbuh pesat, lapangan kerja bertambah, pengangguran pun menjadi turun. Daya beli masyarakat naik, permintaan barang tinggi, harga naik, inflasi pun terjadi lebih tinggi. Kondisi ini seperti titik U1 dan P1 pada kurva Phillips. Kondisi ini seperti titik U1, U2 dan P2 pada kurva Phillips. Indonesia saat krisis ekonomi pada COVID-19 2020, banyak bisnis tutup, orang kehilangan pekerjaan, pengangguran naik, daya beli masyarakat turun, dan inflasi jadi rendah. Selanjutnya ada kurva jangka panjang. Kurva berbentuk garis lurus vertikal, artinya dalam jangka panjang tidak ada hubungan antara inflasi dan pengangguran, menunjukkan bahwa tidak ada menurun pengangguran secara permanen. Walaupun awalnya inflasi bikin pengangguran turun, lama-lama pengangguran kembali ke tingkat normal. Inflasi tetap naik, tapi pengangguran tidak berubah. Studi kasus hubungan inflasi dan pengangguran di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Latar belakang, setelah pandemi COVID-19 mulai mereda di tahun 2022, pemerintah Indonesia mendorong pemulihan ekonomi melalui belanja besar-besaran, terutama untuk infrastruktur, bantuan sosial, dan subsidi UMKM. Akibatnya, permintaan masyarakat meningkat karena daya beli mulai pulih, banyak perusahaan mulai membuka lowongan pekerjaan baru. Ini menciptakan situasi yang cocok untuk mengamati hubungan antara inflasi dan pengangguran berdasarkan teori Phillips Curve. Studi kasusnya pengangguran 2021 ke 2020 6,5,8 menurun sebesar 0,7. Pada tahun 2022 sampai 2023 5,8 per 5,0. Penurunannya sebesar 0,8. Studi kasus inflasinya 2021 sampai 2023 1,9 per 3,4 terdapat penambahan sebesar 5,3. Pada tahun 2022 sampai 2023 3,4 per 5,5 penambahannya sebesar 8,9. Studi kasus pemahaman teori Phillips Curve. Dari studi kasus ini, teori Phillips menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi. Jika pengangguran turun, maka inflasi cenderung naik, dan sebaliknya. Kasus di Indonesia di atas menunjukkan bahwa saat pemerintah mendorong lapangan pekerjaan, pengangguran memang turun, tapi terjadi tekanan inflasi. Implikasi kebijakan makro. Inflasi kebijakan makro pada teori kurva Phillips, trade-off jangka pendek, inflasi PS pengangguran.
Dalam jangka pendek, jika pengangguran diturunkan, inflasi bisa naik. Contohnya, pemerintah bangun banyak proyek, banyak lapangan pekerjaan, pengangguran turun dari 6% ke 4%, daya beli masyarakat naik karena sudah memiliki pekerjaan, maka sudah memiliki uang, harga barang ikut naik, inflasi juga ikut naik. Yang kedua, ada kebijakan moneter mengendalikan inflasi. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi, tapi bisa tingkatkan pengangguran. Contohnya, BI menaikkan bunga, pinjaman mahal, orang malas konsumsi atau berinvestasi, inflasi turun tapi perusahaan kurangi karyawan karena tidak mampu membayar, pengangguran pun naik. Yang ketiga, jangka panjang tidak ada trade off. Dalam jangka panjang, inflasi dan pengangguran tidak saling memengaruhi. Contohnya, setelah inflasi naik, pekerja minta gaji naik, biaya produksi naik, inflasi terus naik, pengangguran kembali ke awal, efek kebijakan hilang. Kesimpulannya adalah Phillips Curve tetap menjadi bagian penting dari teori dan kebijakan ekonomi makro. Hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek memberikan dasar bagi strategi kebijakan yang diambil. Namun, untuk jangka panjang, pengaruh ekspektasi dan struktur pasar tenaga kerja menjadi faktor dominan yang menentukan efektivitas kebijakan. Pengertian dan fungsi pasar valuta asing, penentuan nilai tukar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Pasar valuta asing atau falas adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli mata uang dari negara yang berbeda. Pasar ini memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Contohnya, perusahaan Indonesia ingin membeli barang dari Jepang, ia memerlukan uang yen. Maka dari itu, ia perlu mengubah rupiah ke yen Jepang. Selanjutnya ada turis Amerika pergi ke Bali, ia perlu menukarkan dolar ke rupiah. Penukaran ini terjadi di pasar valuta asing. Fungsi pasar valuta asing yang pertama, menukar mata uang antar negara. Misalnya, turis dari Indonesia datang ke Jepang membutuhkan yen, maka pasar valuta asing membantu menukarkan rupiah ke yen. Yang kedua, mempermudah perdagangan internasional. Pasar falas membantu perusahaan dari berbagai negara menukar mata uang agar bisa melakukan transaksi jual beli. Misalnya nih, Indonesia ingin membeli mesin dari Amerika. Nggak mungkin dong Indonesia ngasih uang rupiah ini ke Amerika. Amerika tidak penjual dari Amerika tidak akan mau menerima uang rupiah. Maka dari itu, warga Indonesia yang ingin membeli mesin dari luar negeri harus menukarkan rupiah ke US dollar terlebih dahulu. Maka menukarkannya itu di pasar valuta asing. Yang ketiga itu mendukung investasi lintas negara. Investor dari luar negeri bisa menukar mata uang negaranya ke mata uang negara tujuan untuk menanam modal. Yang keempat ada spekulasi mata uang. Orang bisa membeli mata uang saat murah dan menjualnya saat mahal. Maka dari itu mendapatkan untung seperti jual beli saham. Yang kelima ada sarana lindung nilai atau hedging. Karena nilai tukar bisa naik turun setiap waktu, perusahaan atau pelaku bisnis bisa mengalami kerugian jika tidak berhati-hati. Maka dari itu, mereka melakukan hedging sebagai pengaman. Tujuannya agar nilai uang yang dibayar atau diterima tidak berubah terlalu banyak, meskipun kurs atau nilai tukar di pasar sedang naik atau turun. Misalnya, PT Maju Jaya Indonesia beli barang dari Jepang seharga 10 juta yen. Barang dikirim 3 bulan lagi dan saat ini 1 yen 100.000 rupiah. Jadi total 10 yen ke rupiah itu, 10 juta yen ke rupiah itu sebesar 1 miliar. Tapi PT Maju Jaya khawatir dalam waktu 3 bulan yen naik. Misalnya 1 yen dalam waktu 3 bulan ke depan itu menjadi 110. Maka total yang harus dibayar 1,1 miliar. Ruginya sebesar 100 juta.
Solusinya, PT Maju Jaya melakukan hedging dengan mengunci nilai tukar sekarang sebesar Rp100.000 per 1 yen. Jadi walaupun nanti kurs naik, mereka tetap bayar sesuai harga yang sudah dikunci, yaitu 1 miliar. Cara melakukan hedging atau menguncinya, yang pertama ada kontrak forward, perjanjian dengan bank untuk membeli mata uang di masa depan dengan kurs yang sudah disepakati sekarang. Contohnya tadi tuh satu yen sebesar Rp100.000. Ya udah segitu aja, nggak bisa, karena sudah dikunci nggak bisa berubah jadi 110 yen. 1 yennya nggak bisa berubah jadi Rp110.000. Yang kedua itu opsi mata uang, currency option. Perusahaan punya hak untuk membeli mata uang kurs tertentu dalam waktu tertentu. Perusahaan punya hak untuk membeli mata uang di kurs tertentu dalam waktu tertentu, tapi tidak wajib. Penentuan nilai tukar mata uang yang pertama itu ada floating kurs atau mengambang. Nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh pasar, yaitu permintaan dan penawaran mata uang. Contohnya, jika banyak orang Indonesia membutuhkan dolar, misalnya karena banyak impor atau bayar utang ke luar negeri, maka permintaan dolar naik, nilai dolar naik, rupiah melemah. Yang selanjutnya ada FICAT. Nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah dan dijaga agar tidak berubah. Jika pasar ingin mengubah harga, bank sentral akan campur tangan agar tetap stabil. Contohnya, jika pemerintah menetapkan 1 US dollar sebesar 14.000, ya udah segitu-gitu aja. Tuh. Kecuali pemerintah ingin mengubahnya lagi. Kalau selanjutnya ada manipulating atau mengambang. Jika nilai tukar mengikuti pasar, tapi pemerintah nilai tukar mengikuti pasar, pemerintah lewat bank sentral bisa ikut campur tangan jika terjadi gejolak besar. Contoh nyata di Indonesia menggunakan sistem ini. Contohnya, tahun 2020 saat awal pandemi COVID-19, rupiah sempat melemah tajam sehingga hampir manipulating atau mengambang. Nilai tukar mengikuti pasar, tapi pemerintah lewat bank sentral bisa campur tangan jika terjadi gejolak besar. Contoh nyata di Indonesia menggunakan sistem ini. Contohnya tahun 2020 saat awal pandemi COVID-19, rupiah sempat melemah tajam sehingga hampir 16.500 rupiah per US dolarnya. Bank Indonesia masuk ke pasar falas untuk menjual dolar dan membeli rupiah agar nilai tukar rupiah tidak jatuh lebih tajam lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yang pertama permintaan dan penawaran valuta asing. Nilai tukar bisa naik atau turun tergantung seberapa banyak orang membeli atau menjual mata uang asing seperti dolar, yen, euro, dan lain-lain. Contohnya, jika banyak orang atau perusahaan butuh dolar untuk bayar impor, permintaan dolar naik, dolar menguat, rupiah melemah. Yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang secara umum. Penjelasannya yaitu jika suatu negara mengalami inflasi tinggi, maka nilai uang negara itu menurun. Orang luar jadi tidak tertarik memegang mata uang tersebut, nilai tukar melemah. Contohnya, jika harga-harga di Indonesia naik terus-menerus, maka nilai rupiah bisa turun terhadap dolar. Jadi kita tuh perlu banyak rupiah untuk menukar uang dolar tersebut. Yang ketiga ada suku bunga. Suku bunga tinggi membuat investor luar negeri tertarik menaruh uang di negara tersebut karena keuntungannya sangat besar. Penjelasannya, jika suku bunga naik, investor masuk, orang luar negeri itu untuk menanam modal itu memerlukan rupiah, sehingga mereka membeli rupiah, permintaan rupiah naik, nilai rupiah pun menguat. Selanjutnya ada suku bunga rendah.
Jika suku bunga rendah, investor tidak tertarik untuk menanam modal karena sedikit keuntungan, bisa jadi tidak ada untung, sehingga investor pergi, rupiah melemah. Contohnya kalau jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, biasanya rupiah menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada stabilitas politik dan ekonomi. Investor suku negara yang aman dan stabil karena resikonya rendah. Penjelasannya, negara yang politik dan ekonomi stabil, investornya percaya, banyak modal masuk, nilai tukar menguat. Kalau ada kerusuhan, pergantian pemerintah tiba-tiba atau krisis ekonomi, investor keluar, nilai tukar turun. Contohnya, kalau di Indonesia tenang dan ekonomi baik, rupiah cenderung stabil. Yang keenam, ada campur tangan bank sentral. Bank sentral seperti Bank Indonesia bisa ikut campur di pasar valuta asing untuk menjaga nilai tukar tetap stabil. Caranya, saat rupiah melemah, Bank Indonesia jual dolar dan beli rupiah. Permintaan rupiah naik, rupiah menguat. Saat rupiah terlalu kuat, biasanya pemerintah beli dolar agar tidak mengganggu ekspor. Contohnya, waktu pandemi, BI menjual dolar dalam jumlah besar untuk menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terlalu jatuh. Selanjutnya ada money changer, adalah perusahaan atau tempat yang memberikan layanan penukaran mata uang asing. Di sini kamu bisa menukar rupiah ke mata uang asing. Contohnya seperti dolar, yen, euro, atau sebaliknya. Negara Jepang bisa menukarkan uang ke rupiah. Contohnya, misalnya kamu ke Bali dan misalnya saya dari Bali mau ke Jepang, saya memerlukan punya uang 15 juta rupiah, lalu kamu ke money changer untuk menukar yen Jepang sesuai kurs yang berlaku. Fungsi money changer menukar mata uang. Contohnya, saya mau ke luar negeri dan perlu dolar. Jadi saya datang ke money changer untuk menukarkan rupiah ke dolar, US dollar. Yang kedua, ada mempermudah wisatawan asing. Turis asing bisa menukar uang negaranya ke rupiah untuk belanja di Indonesia. Misalnya orang Amerika ingin berlibur ke Bali, dia memerlukan uang rupiah karena pedagang Indonesia tidak mungkin ingin menerima US dollar. Jadi dia perlu menukar uang di money changer dari US dollar ke rupiah. Selanjutnya ada memberi informasi nilai tukar harian. Money changer biasanya punya daftar nilai tukar yang selalu diperbarui sesuai kondisi pasar. Kesimpulannya, pasar valuta asing atau falas memfasilitasi pertukaran mata uang untuk perdagangan, investasi, lindung nilai, dan spekulasi. Nilai tukar mata uang bisa ditentukan oleh pasar floating, pemerintah, Fed, atau kombinasi keduanya, managed float. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar antara lain inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, stabilitas politik, dan intervensi bank sentral. Money changer adalah tempat resmi untuk menukar mata uang asing yang mendukung kelancaran aktivitas internasional. Dampak perubahan nilai tukar terhadap perekonomian. Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Contohnya, 1 US dollar sama dengan 16.000 rupiah. Kurs memengaruhi perdagangan, investasi, dan stabilitas ekonomi. Jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama, ada nilai tukar tetap, ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral. Tidak berubah-ubah kecuali jika pemerintah menggantinya. Contohnya, negara yang sistem kursnya dikendalikan secara ketat. Yang kedua itu ada nilai tukar mengambang. Nilainya berubah-ubah tergantung permintaan dan penawaran di pasar falas. Contohnya, jika banyak orang butuh dolar, harga dolar naik. Yang ketiga ada nilai tukar mengambang.
nilai tukar mengambang terkelola menggabungkan antara sistem mengambang dan tetap. Pemerintah ikut campur jika nilai tukar terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada apresiasi menguatnya mata uang. Apresiasi adalah ketika nilai mata uang suatu negara menguat atau naik dibandingkan mata uang asing. Artinya, mata uang dalam negeri, contohnya itu rupiah, semakin kuat sehingga kita hanya membutuhkan lebih sedikit untuk membeli 1 US dollar. Selanjutnya ada depresif. Depresiasi adalah ketika nilai mata uang suatu negara melemah atau menurun dibandingkan mata uang asing. Artinya kebalikan nih dari apresiasi tadi. Mata uang dalam negeri semakin melemah, contohnya 1 rupiah itu kita ingin membeli dolar, kita membutuhkan lebih banyak rupiah lagi untuk membeli 1 dolar itu. Dampak apresiasi terhadap perekonomian, ekspor turun, barang Indonesia jadi lebih mahal bagi negara lain, sehingga mereka malas membeli barang dari Indonesia, ekspor menurun. Yang kedua ada impor naik, barang luar negeri lebih murah. Kita sebagai warga Indonesia memilih untuk membeli produk impor. Yang ketiga ada harga barang impor turun, contohnya handphone dari luar negeri lebih murah dibandingkan handphone di dalam negeri, inflasi bisa ditekan. Yang keempat ada produk lokal kalah saing, karena kita lebih memilih membeli produk dari luar negeri, jadi produk lokal itu tidak ada yang membeli, membuat dia kalah saing dari produk luar. Yang selanjutnya ada dampak depresiasi terhadap perekonomian. Ini berbanding terbalik dari apresiasi tadi. Ekspor naik, barang Indonesia jadi lebih murah untuk pembeli luar negeri. Jadi karena lebih murah, orang luar negeri lebih memilih untuk membeli barang lokal, barang kita, sehingga ekspor meningkat. Yang kedua ada impor turun, barang luar negeri jadi lebih mahal, sehingga kita orang dalam negeri ini malas untuk membeli. Sehingga kita berpindah ke produk lokal yang kita punya yang lebih murah. Yang ketiga ada inflasi naik, harga barang impor mahal, harga barang di Indonesia naik, inflasi terjadi. Yang keempat, utang luar negeri membengkak. Jika pemerintah atau perusahaan punya utang dalam dolar, saat dolar menguat, nilai utangnya dalam rupiah makin besar. Beban pun bertambah. Selanjutnya, apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga agar nilai mata tukar tetap stabil? Yaitu pemerintah memberi insentif pajak. Pengurangan atau membebaskan pajak agar investor asing tertarik menanam modal di Indonesia. Jika banyak investasi asing masuk, mereka butuh investasi itu nggak langsung menggunakan uang dolar, tapi harus menukarnya ke rupiah terlebih dahulu untuk operasional permintaan rupiah, sehingga permintaan rupiah naik, rupiah pun menguat. Selanjutnya ada mengatur impor ekspor, tujuannya mengurangi permintaan terhadap dolar dan menambah cadangan devisa. Membatasi impor barang tidak penting atau mewah itu dilarang untuk masuk ke Indonesia. Contohnya itu mobil mewah, barang elektronik luar negeri, mengurangi permintaan dolar. Bantu nilai tukar stabil jika kita membeli barang impor seperti mobil mewah, barang elektronik dari luar negeri yang mahal, yang membuat kita menukar rupiah ke dolar, memerlukan lebih banyak rupiah, membuat nilai rupiah melemah. Selanjutnya ada pendorong pariwisata. Pemerintah membuat kampanye atau Wonderful Indonesia, memperbaiki bandara dan mempermudah visa wisatawan asing. Tujuannya agar wisata asing ini menukarkan mata uang mereka ke rupiah, sehingga kan nggak mungkin nih para wisata itu untuk membeli barang dari Indonesia menggunakan uang dolar. Itu tidak bakal diterima
pedagang Indonesia. Jadi mereka memerlukan uang rupiah sehingga mereka menukarkan uang dolar tersebut ke rupiah, itu membuat rupiah menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada dampak perubahan nilai tukar terhadap perekonomian, pengaruh yang timbul akibat naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap kegiatan ekonomi seperti perdagangan internasional, inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat. Kesimpulannya, perubahan nilai tukar memengaruhi ekspor, impor, inflasi, daya beli, dan investasi. Apresiasi membuat rupiah menguat, impor murah tapi ekspor menurun. Depresiasi membuat rupiah melemah, ekspor naik tapi harga barang impor juga mahal. Stabilitas nilai tukar penting agar ekonomi tetap sehat dan stabil. Jenis-jenis krisis keuangan, penyebab krisis keuangan, dan dampak krisis keuangan terhadap perekonomian. Krisis keuangan adalah kondisi ketika sistem keuangan suatu negara atau wilayah mengalami gangguan serius seperti jatuhnya nilai mata uang, kebangkrutan bank, atau anjloknya pasar saham. Krisis ini membuat aktivitas ekonomi terganggu secara besar-besaran. Jenis-jenis krisis keuangan yang pertama ada krisis perbankan, terjadinya saat banyak bank mengalami gagal bayar atau bangkrut. Misalnya, bank tidak bisa mengembalikan uang nasabah karena banyak kredit macet. Yang kedua ada krisis mata uang. Nilai mata uang negara turun drastis terhadap mata uang asing. Contohnya dulu krisis pada tahun 1998 di Indonesia. Nilai rupiah anjlok dari 2.500 ribu rupiah menjadi 16.000 rupiah per dolarnya. Yang ketiga ada krisis utang. Negara atau perusahaan tidak sanggup membayar hutangnya, terjadi jika utang sangat besar tapi pendapatan menurun. Selanjutnya ada krisis pasar saham. Harga-harga saham anjlok dalam waktu cepat bisa membuat investor panik dan menarik semua uang mereka dari pasar modal tersebut. Yang selanjutnya ada krisis likuiditas. Perusahaan atau lembaga keuangan tidak punya cukup uang tunai untuk menjalankan operasionalnya. Contohnya tidak mampu membayar gaji karyawan, tidak mampu membayar sewa atau hutang jangka pendeknya. Adapun penyebab krisis keuangan yang pertama adalah kredit yang berlebihan. Bank memberikan pinjaman terlalu banyak tanpa memperhatikan kemampuan bayar debitur. Yang kedua ada ketidakstabilan politik. Krisis politik atau pergantian pemerintah yang tidak stabil bisa membuat investor takut dan menarik dananya. Yang ketiga ada spekulasi di pasar keuangan. Banyak investor hanya ingin untung cepat lalu menjual besar-besaran saat panik atau memicu kejatuhannya harga. Yang keempat ada melemahnya ekonomi global. Jika negara besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok mengalami krisis, negara lain ikut terdampak karena ekonomi saling terhubung. Yang kelima ada korupsi dan manajemen yang buruk. Uang negara atau perusahaan dikelola secara tidak transparan dan tidak efisien, akhirnya bangkrut. Yang keenam ada naiknya suku bunga secara mendadak membuat cicilan atau utang menjadi lebih mahal. Perusahaan atau rumah tangga kesulitan bayar hutang tersebut. Lalu ada dampak krisis keuangan terhadap perekonomian. Yang pertama ada PHK dan pengangguran naik. Perusahaan banyak yang tutup untuk mengurangi karyawan karena tidak sanggup bertahan atau membayar gaji karyawan tersebut, sehingga perusahaan memilih untuk mem-PHK atau merumahkan karyawan tersebut, sehingga pengangguran pun naik. Selanjutnya ada daya beli masyarakat turun, harga barang naik atau inflasi, tapi penghasilan menurun, membuat masyarakat sulit membeli kebutuhan pokok. Yang ketiga ada investasi menurun, investor takut dan menahan diri untuk menanam modal. Pertumbuhan ekonomi pun melambat. Selanjutnya ada kurs mata uang yang melemah, nilai tukar rupiah jatuh, barang impor jadi mahal, harga barang dalam negeri juga ikut naik. Yang selanjutnya bank mengurangi pinjaman, bank jadi lebih hati-hati memberi kredit,
Lalu usaha sulit berkembang karena kekurangan modal, karena bank mengurangi pinjaman terhadap nasabahnya atau orang yang memerlukan modal untuk membangun usaha. Selanjutnya ada kemiskinan bertambah. Masyarakat kecil paling terdampak karena tidak punya simpanan atau akses bantuan dari luar. Maksudnya itu dari luar itu dari bank, karena bank mengurangi atau berhati-hati untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang miskin itu pun terdampak karena mereka tidak punya bantuan lain lagi. Selanjutnya ada kesimpulan, krisis keuangan adalah kondisi serius yang mengganggu sistem ekonomi seperti perbankan, pasar saham, atau nilai mata uang. Krisis ini bisa terjadi karena berbagai sebab seperti kredit yang berlebihan, gejolak politik, atau spekulasi pasar. Dampaknya sangat luas, mulai dari meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli masyarakat, sehingga merosotnya nilai tukar mata uang. Untuk mencegah krisis keuangan dibutuhkan kebijakan ekonomi yang hati-hati dan pengawasan keuangan yang kuat. Krisis moneter 1997 sampai 1998. Awal krisis. Pertama, krisis bermula dari tahun 1997. Nilai tukar baht Thailand mulai diserang spekulan karena dianggap terlalu tinggi dibandingkan kondisi ekonomi negara Thailand tersebut. Thailand banyak memiliki utang luar negeri dalam bentuk dolar, tapi cadangan devisa tidak mencukupi. Akhirnya, Thailand melepaskan sistem kurs tetap Viket exchange rate dan membiarkan baht mengambang bebas. Nilai baht pun terjatuh, investor panik. Karena nilai baht jatuh, investor pun menarik uangnya dari negara tersebut, sehingga mereka mulai narik investasi dari negara Asia lainnya. Ini memicu efek domino krisis Asia. Masuknya krisis ke Indonesia pada tanggal 2 Juli 1997, Thailand secara resmi mengambangkan baht setelah cadangan devisanya habis. Mempertahankan kurs tetap, keputusan ini membuat baht jatuh lebih dari 15% dalam sehari dan memicu panik di pasar keuangan Asia Tenggara. Setelah Thailand, investor melihat bahwa Indonesia juga lemah secara fundamental. Situasi ekonomi Indonesia pada saat itu, rupiah dipatok semi mengambang terhadap dolar, mirip dengan negara Thailand tersebut. Utang luar negeri swastanya besar, terutama pada konglomerat dari bank. Banyak pinjaman jangka pendek dalam dolar tetapi keuntungan dalam rupiah. Sektor perbankan lemah dan banyak praktik korupsi. Kita jadi tahu sekarang kalau korupsi itu emang dari dulu sampai sekarang. Pemerintah kurang transparan, tidak siap menghadapi tekanan global. Proses terjadinya krisis di Indonesia, rupiah mulai melemah tajam sejak Agustus 1997. Cadangan devisa habis untuk intervensi Bank Indonesia. Investor asing kabur karena dia tahu kalau nilai rupiah itu turun, jadi dia kabur atau menarik uangnya. Jadi rupiah anjlok. Utang swasta membengkak karena nilai tukar naik dari 2.500 rupiah ke 15.000 per US dolarnya. Banyak perusahaan dan bank bangkrut. Pemerintah minta bantuan IMF, International Monetary Fund. Penyebabnya, kelemahan rupiah awalnya terjadi setelah para investor menarik dananya dari Indonesia. Kondisi itu diperoleh karena banyak perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing. Dalam kondisi rupiah yang jatuh terhadap dolar, porsi utang mereka langsung membengkak.
korporasi mulai terburu dolar untuk mengantisipasi utang-utang yang jatuh tempo. Ini lantaran kebanyakan uang korporasi berjangka pendek saat rupiah dilambangkan atas dolar, perburuan dolar semakin hebat, situasi pasar dolar menipis sementara permintaan melonjak. Penyebabnya itu ada rupiah anjlok, utang luar negeri membengkak, sistem perbankan lemah, terus krisis kepercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia. Dampak krisis di Indonesia itu ada dampak ekonomi dan dampak sosial dan politik. Adapun dampak ekonomi itu rupiah anjlok dari 2.500 ke lebih dari 15.000 rupiah per US dollarnya. Inflasi melonjak tinggi sampai dengan 75% pada 1998. Bank banyak yang kolaps, masyarakat panik. Bank itu banyak bangkrut, jadi tuh masyarakat panik dan berlomba-lomba untuk menarik uangnya, takutnya uang di bank tersebut hilang atau lenyap. Jadi masyarakat berburu-buru untuk menarik uang yang ada di bank itu, yang membuat bank itu bangkrut. Banyak perusahaan bangkrut dan tutup, PHK massal dan pengangguran meningkat drastis karena perusahaan itu tutup atau tidak mampu membayar pegawai. Jadi PHK massal dan pengangguran pun, perusahaan itu melakukan PHK dan pengangguran pun meningkat secara drastis. Adapun dampak krisis di Indonesia secara sosial dan politik, yang pertama harga kebutuhan pokok melonjak tajam, rakyat pun menderita, kepercayaan terhadap pemerintah runtuh karena banyaknya korupsi atau mereka takut uang mereka di bank itu hilang. Terus yang ketiga, akhirnya Presiden Soeharto memundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 30 tahun memimpin. Selanjutnya ada Bank Indonesia dan pemerintah memperketat kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi kondisi tersebut. Kondisi tersebut itu yaitu krisis moneternya. Kebijakan moneter diperketat oleh Bank Indonesia. Ini dari sisi kebijakan moneter, suku bunga dinaikkan sangat tinggi, tujuannya agar investor tetap tertarik menyimpan uang dalam bentuk rupiah. Jadi kan kalau suku bunga naik, jadi investor tuh mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, maka mereka berlomba-lomba untuk menanamkan modal di Indonesia sehingga uang rupiah itu pun menguat. BI mencoba mempertahankan nilai rupiah dengan menjual cadangan devisa, tapi cadangan devisa itu terkuras dan rupiah tetap melemah. Menutup dan merekapitalisasi bank bermasalah. Jadi bank-bank bermasalah ini ditutup pada saat itu. Pemerintah menutup 16 bank pada November 1997. Bank dan kolaps diberi dana tabungan BLBI, tapi terjadi banyak kasus korupsi. Ya begitulah, negara Indonesia ini banyak kasus korupsi. Terus dari kebijakan fiskalnya diperketat oleh pemerintah. Dari sisi fiskal, pemerintah mengatur uang APBN dan menunda proyek-proyek raksasa atau besar yang menyerap dana cukup besar. Terus menurut Budiono, total nilai proyek yang ditunda mencapai 13 miliar US dollar Amerika Serikat. Selanjutnya ada pemerintah Soeharto pada awal krisis. Krisis ini bermula dari Thailand Juli 1997 saat mereka gagal mempertahankan mata uangnya, yaitu baht. Investor lalu khawatir negara-negara Asia Tenggara lain juga rapuh. Karena Indonesia bagian dari Asia Tenggara, jadi Indonesia ikut terdampak karena para investor asing menarik uang rupiah, menukar rupiah menjadi dolar.
menjadi dolar, kan investor itu takut, jadi mereka menarik uang mereka atau rupiah menjadi dolar. Nilai rupiah pun anjlok. Pada Agustus 1997, pemerintahan Soeharto akhirnya melepas nilai tukar rupiah ke pasar bebas, sehingga langsung jatuh dan terus melemah mata uang kita. Itu Indonesia rupiah. Kerjasama dengan IMF Oktober 1997 sampai awal 1998. Jadi Indonesia memutuskan untuk kerjasama dengan IMF, Dana Moneter Internasional, pada 13 Oktober 1997. Pada tahap pertama, IMF mencairkan 3 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk mencairkan dana tersebut, Indonesia harus menyepakati Letter of Intent atau disingkat jadi LOL. Yang pertama itu yang harus disepakati reformasi perbankan, transparansi anggaran agar tidak terjadinya korupsi, penghapusan monopoli dan kartel, pembentukan lembaga anti korupsi. Masalah yang muncul dari kebijakan tadi, yang 4 kebijakan itu, yang pertama, inflasi melonjak tinggi karena subsidi dicabut dan harga-harga barang pun naik. Pengangguran meningkat tajam, banyak perusahaan bangkrut akibat suku bunga tinggi dan utang dolar. Jadi kalau suku bunga naik, rakyat pun jadi malas gitu untuk meminjam uang di bank, sehingga pengangguran tinggi. Yang ketiga, kepanikan dan ketidakpercayaan masyarakat. Bank mengalami terus besar-besaran karena orang banyak takut uangnya hilang. Yang sudah saya sebutkan tadi, saya jelaskan juga. Misalnya bank ini bermasalah, ya udah masyarakat tuh takut uang ini nanti hilang, ya udah ayo kita tarik nih uang kita dari bank tersebut. Yang keempat itu situasi sosial politik memanas, demonstrasi besar di mana-mana, akhirnya menjatuhkan Soeharto. Jika inflasi turun, ini alasan jika inflasi turun, rupiah menguat. Yang pertama itu daya beli masyarakat lebih stabil, inflasi pun turun, artinya harga-harga barang tidak naik terlalu cepat. Ini menjaga daya beli masyarakat dan menandakan ekonomi dalam kondisi sehat dan stabil. Yang kedua itu kepercayaan investor meningkat. Inflasi rendah menunjukkan pengelolaan ekonomi yang baik. Investor asing lebih percaya menanam modal di Indonesia. Mereka menukar dolar ke rupiah sehingga permintaan rupiah naik dan rupiah pun menguat. Selanjutnya, apa saja sih yang dilakukan pemerintah dalam krisis moneter ini? Menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita untuk menjaga kondisi moneter di Indonesia. Selain itu juga ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, membenahi sistem perbankan di Indonesia dengan membentuk Badan Penyihatan Nasional (BPPN). Yang kedua, melikuidasi perbankan bermasalah. Yang ketiga itu menguatkan nilai rupiah. Yang keempat, membentuk lembaga pemantauan atau penyelesaian ULM. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan krisis moneter, faktor eksternal, krisis keuangan di Thailand Juli 1997, sehingga Asia Tenggara juga kena dampaknya, salah satunya Indonesia. Terus penarikan dana besar-besaran dari investor, karena inflasi tinggi, investor pun kayak males nih nanam modal di Indonesia, jadi dia menarik dana besar-besaran dari Indonesia. Tekanan pasar falas atau valuta asing, naiknya suku bunga global dan penguatan dolar. Naiknya suku bunga ini tuh yang membuat masyarakat malas minjam dan pengangguran pun tinggi. Jadi inflasi juga tinggi. Tapi itu penguatan dolar. Selanjutnya ada faktor internal, utang swasta yang tinggi dalam valuta asing, dalam pasar valuta asing. Yang kedua itu ketergantungan utang jangka pendek. Yang keempat itu
Yang ketiga itu sistem perbankan yang lemah dan tidak transparan, yang membuat bisa terjadinya korupsi. Saat Indonesia membaik, untuk mengatasi krisis, Indonesia menerima bantuan 43 miliar US dollar Amerika Serikat dari IMF, Bank Dunia, dan ADB dengan syarat menjalankan reformasi ekonomi yang sudah disepakati tadi, termasuk penutupan bank bermasalah dan restrukturisasi utang. Meski awalnya menimbulkan gejolak, kebijakan ini mulai memulihkan kepercayaan setelah Soeharto turun. Pemerintah B.J. Habibie melanjutkan reformasi politik dan ekonomi sehingga kondisi perlahan membaik dan rupiah stabil. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan, krisis berawal dari Thailand dan menjalar ke Indonesia. Ekonomi Indonesia lemah, bergantung pada utang luar negeri, penyebab gabungan faktor eksternal dan internal, dampaknya rupiah anjlok, inflasi tinggi, PHK besar-besaran, dan krisis politik. Pemerintah bekerja sama dengan IMF untuk memulihkan krisis moneter ini. Krisis ini membuktikan pentingnya tata kelola ekonomi yang baik. That's all from me. Thank you listening.